Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak cintai, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini tentang konsep baligh dan takhlifi, marilah kita bersama-sama menyaksikan video berikut ini. Anak-anak, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Kita kembali lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu baligh. Tujuan dari pembelajaran ini kita akan mengetahui tentang pengertian baligh. Dan yang kedua, kita mengetahui bagaimana tanda-tanda baligh itu seperti apa. Dan yang ketiga, bagaimana kewajiban setelah menjadi baligh. Ya, langsung saja. Dalam kehidupan, semua orang pasti mempunyai atau pernah mengalami fase-fase seperti ini. Dari bayi, jadi anak-anak, remaja, dan akhirnya menjadi dewasa, sampai tua dan akhirnya meninggal. Nah, pada fase-fase ini ada fase di mana anak menjadi remaja, yaitu dengan ditandai adanya baligh. Nah, pada saat seseorang sudah baligh, sudah diwajibkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa dan lainnya. Nah, pada saat baligh juga seseorang sudah dikatakan juga tamyiz, yaitu sudah mengetahui baik buruknya sesuatu. Tamyiz itu keadaannya, sedangkan orang yang tamyiz adalah mumayyiz, ya. Berarti orang yang sudah mengetahui baik buruknya sesuatu. Lalu apa perbedaan antara orang yang belum baligh dengan orang yang sudah baligh? Nah, orang yang belum baligh pada saat itu, ketika seseorang yang belum baligh itu membuat pahala dan membuat dosa, maka semuanya itu tertuju kepada orang tua mereka. Jadi pahala dan dosanya buat orang tua. Sedangkan orang yang baligh ketika melakukan sesuatu yang mengakibatkan kepada pahala dan dosa, itu tertuju atau berakibat kepada untuk dirinya sendiri. Maka ketika orang yang sudah baligh, semua pahala dan dosa untuk dirinya sendiri. Oke, sudah paham kan perbedaan antara baligh yang belum baligh? Yang selanjutnya yaitu pengertian baligh. Baligh terbagi menjadi dua bagian, yaitu pengertian menurut bahasa, berasal dari kata balago yang artinya sampai, dan yang kedua menurut istilah, yang artinya telah sampai seseorang pada tahap kedewasaan. Nah, orang yang sudah baligh ini udah masuk ke tahap kedewasaan. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu tanda-tanda umum orang sudah baligh atau belum, terbagi menjadi dua bagian ya, laki-laki dan perempuan. Ada yang sama untuk laki-laki dan perempuan, ada yang beda. Yang samanya yaitu biasa terjadi pada umur 9-15 tahun dan tumbuh rambut di bagian tubuh yang lainnya seperti ketiak dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu mimpi basah atau ikhtilam. Dan yang selanjutnya yang sama itu ada perubahan dari berat badan, tinggi badan ya. Nah, sedangkan yang perbedaannya kalau di laki-laki ada jakun, kebanyakan laki-laki. Nah, sedangkan di perempuan itu ada perbedaannya di dada dan dia mengalami haid. Nah, ihtilam itu seperti ngompol pada saat tidur, hanya cairan yang keluar agak pekat dan berbau amis, bukan bau pesing, dan baunya melebihi amis telur mentah. Sedangkan haid yaitu keluar dari tempat pipisnya perempuan dan bukan karena kecelakaan atau sakit, dan ini terjadinya secara alami. Nah, apabila tidak terjadi hal-hal yang tersebut di atas, mimpi basah dan haid terutama, tapi sudah mencapai batas maksimal 15 tahun, maka orang itu sudah dikatakan baligh. Itu ya perbedaan tanda-tanda umum seseorang sudah baligh atau belum. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu
Ketika sudah balik, apa sih kewajiban setelah kita balik? Yang pertama, kita dikenai hukum taklifi. Hukum taklifi ini adalah kewajiban menjalankan aturan syariat Islam. Seperti apa syariat Islamnya? Dalam pembagiannya terbagi menjadi dua, yaitu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan yang berhubungan dengan orang lain. Yang berhubungan dengan Allah seperti sholat, puasa, zakat. Sedangkan kepada orang lain, yaitu yang berhubungan dengan orang lain, yaitu berbuat baik terhadap orang lain, sebagaimana yang tercantum dalam hadis An Ali anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi'a qalam wan salasatin anin naimi hatta yastayqidho wa anis sabiyyi hatta yakhsalima wa an majnuni hatta yaqila, rawahu Abu Dawud. Dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, pena amal dan dosa itu diangkat dari 3 golongan. Yang pertama, orang tidur hingga bangun, anak kecil hingga ia bermimpi basah atau balik, dan dari gila menjadi berakal. Hadis riwayat Daud. Lalu selain dikenai hukum taklifi, apalagi yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah balik yaitu harus mandi wajib dahulu, terutama setelah mimpi basah atau yang sudah mengalami haid. Nah, pada saat itu karena mereka sedang dalam keadaan hadas besar. Nah, orang yang mimpi basah dan orang yang haid tidak boleh dulu untuk melaksanakan sholat maupun puasa dan salah satu pelaksanaan haji seperti tawaf ya. Nah, ketika mereka tidak boleh melaksanakan hal itu, mereka harus melakukan mandi wajib terlebih dahulu untuk bisa melaksanakan sholat dan puasa. Nah, dari rukun mandi wajib ada beberapa rukun, ada beberapa bagian. Yang pertama, ketika mandi wajib kita harus berniat terlebih dahulu. Baca niat mandi wajib yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala, yang artinya aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, kita harus dulu menghilangkan najis. Dan yang ketiga, kita harus mengalirkan air ke seluruh badan. Ingat ya, mengalirkan ke seluruh badan. Setelah melakukan rukun dari mandi wajib tersebut, lalu bolehlah kita puasa, sholat, dan tawaf kalau sedang berhaji ya. Nah, begitulah pembahasan balik. Mari kita simpulkan bareng-bareng ya. Jadi kesimpulan dari pembahasan balik ini, kita bagikan beberapa bagian, yaitu ada pengertian balik, nanti ada tanda-tanda balik. Dari balik ini ada 2, yaitu balik menurut bahasa dan ada juga balik menurut istilah atau syara. Balik menurut bahasa yaitu balagu atau sampai, sedangkan istilah dikenakan tanggung jawab atas semua yang dilakukan orang tersebut. Sedangkan tanda-tandanya kita bagi menjadi 3, yang terjadi pada laki-laki perempuan, dan yang terjadi pada laki-laki saja, dan yang terjadi pada perempuan saja. Laki-laki dan perempuan yang terjadi pada laki-laki perempuan yaitu usia 9 sampai 15 tahun, tumbuh rambut, ikhtilam atau mimpi basah, berat badannya bertambah, tinggi badannya bertambah. Sedangkan laki-laki ada jakunnya di leher, dan sedangkan perempuan dia mengalami haid dan ada perubahan di dadanya. Nah, begitulah kesimpulan dari pembahasan haid kali ini. Nah, pembahasan ini bisa ditemukan di buku-buku yang lainnya, tapi saya mengambil dari buku Erlangga dan Tua Putra, dan ini berdasarkan KMA 2019 atau KMA 183. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.